Selamat pagi, apa kabar anak biang lala semua? Pasti sehat, hebat, semangat. Ya, terus belajar dari rumah tapi tetap anak-anak mengasah pengetahuan dan keterampilan sehingga jadi makin hebat. Nah, hari ini kita masih belajar tentang api. Wah, kemarin kita sudah melakukan percobaan dengan lilin ya. Nah, kapan sih kita memakai lilin, Bunda? Wah, coba anak-anak tahu nggak? Biasanya kita sediakan lilin di rumah. Nah, lilinnya itu digunakannya kapan ya? Betul, biasanya saat lampunya padam. Mungkin memang dari PLN-nya dimatikan. Tetapi kalau matinya listriknya siang-siang nggak ngaruh ya, nggak apa-apa, paling cuman jadi kulkasnya atau TV-nya aja yang nggak bisa lihat. Tapi kalau saat malam hari semuanya menjadi gelap. Nah, kita butuhkan lilin untuk menjadi penerang. Nah, itulah salah satu gunanya api, yaitu sebagai penerangan atau alat penerang di saat kita gelap. Cahaya api membuat kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar api. Nah, yang kita lihat di sekitar api atau di sekitar mata kita? Di sekitar api ya, di sekitar sumber cahayanya. Nah, terus Bunda Meva hari ini mau ngajak anak-anak membuat lilin darurat. Wah, apa itu, Bun? Nah, kita mau membuat kalau di rumah nggak ada lilin, tapi mungkin ada bahan-bahan berikut ini nih. Nah, kita mau perlu apa saja ya? Nih, Bunda sudah menyiapkan ini. Kemarin sudah kita ambil lilinnya kan, masih ada gelas kecil. Nah, kalaupun nanti tidak ada gelas kecil, kita juga bisa memakai sembarang gelas atau mangkok juga bisa. Nah, Bunda juga memakai kelereng. Ini nanti sebagai pemberat dan hiasan. Anak-anak kalau semisal pengen bikin lagi tapi nggak ada kelereng, bisa menggunakan batu kerikil. Nah, nanti gunanya bisa untuk menjepit cotton bud ini biar bisa berdiri. Nah, kalau cotton bud anak-anak pasti punya ya biasanya di rumah ya. Kalau tidak punya, cotton bud ini juga bisa diganti dengan tisu. Tisunya dipilin menjadi bentuk yang panjang. Itu nanti gunanya sebagai sumbunya. Nah, mau tahu bagaimana cara membuatnya? Sebelumnya, anak-anak juga bisa menggunakan dan menyiapkan beberapa bahan tambahan yang ada di rumah, yaitu minyak goreng dan air. Nah, airnya air biasa saja ya. Kemudian kalau anak-anak nanti mau membuat lilinnya, airnya menjadi berwarna, anak-anak boleh menambahkan pewarna. Atau kalau anak-anak mau membuat lilinnya menjadi lilin yang wangi, wah, kadang-kadang kalau kita pergi ke mama papa pergi ke spa atau mungkin ke mall kan ada tuh lilin-lilin yang harum. Nah, anak-anak juga bisa nanti membuat lilin darurat kita menjadi harum, yaitu dengan menambahkan parfum. Wah, tapi minta izin dulu ya sama mama, ibu, bunda, ayah, bapak di rumah. Boleh nggak kita nanti perlu cuma beberapa semprot parfum. Nah, sudah penasaran mau bikinnya seperti apa? Yuk kita lihat video berikut ini ya. Bunda Meva mau menjelaskan cara-caranya. Kemudian nanti anak-anak boleh ikut melakukan membuat lilin darurat. Oke, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, sekarang Bunda Meva mau ajak anak-anak untuk memulai percobaannya membuat lilin darurat. Nah, yuk, tadi kita sudah siapkan gelasnya. Bunda Meva sudah bawakan gelas kecil, semoga nggak ada yang pecah ya. Kalaupun ada yang rusak sedikit
retak atau pecah, boleh menggunakan gelas atau mangkuk kecil yang ada di rumah. Nah, kemudian kita juga mau membuka nih kelerengnya. Yuk kita hitung ada berapa ya kelerengnya sembari kita masukkan ke gelasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10 kelereng. Kita buang dulu untuk plastiknya. Nah, kemudian kelereng ini boleh asal saja atau boleh ditata. Nah, ini nanti selain menjadi penjepit atau juga pemberat, juga menjadi penghias. Nah, terus kita mau memasukkan airnya. Nah, kalau anak-anak mau airnya ini berwarna, nih, karena ini bening, kelihatan ya bening, terus kemudian ada seperti kristal-kristalnya, yaitu dari kelereng tadi. Wah, sudah cukup bagus nih walaupun bening. Tapi kalau anak-anak mau menjadikannya lebih bagus lagi, kita kasih warna juga bisa. Nih, Bunda kasih warna misalnya biar nanti kelihatan ya. Bunda mau kasih warna sedikit saja. Bunda pilih warna apa nih? Biru atau hijau ya? Coba. Nah, anak-anak kalau tidak ada pewarna bisa menggunakan spidol-spidol bekas yang sudah habis, terus isinya kita masukkan ke air. Nanti juga akan menjadi berwarna airnya. Nah, nih Bunda Meva sudah memasukkan warna biru. Wah, jadi biru, tapi tetap kelihatan ya untuk apa ada ini namanya ada kelerengnya. Nah, oke. Setelah itu kita mau memasukkan minyak gorengnya sedikit-sedikit aja, atau anak-anak boleh menggunakan sendok. Nah, ingat sifatnya minyak goreng kemarin adalah dia akan terpisah dari air dan dia ada di bagian atas. Nah, oke, kemudian tinggal kita masukkan deh cotton buds-nya di sini. Ceruk. Oke, kita bisa ukur ya kalau ini cotton bud-nya sampai di bagian paling bawah. Nah, seperti ini. Nah, sambil boleh dikasih diatur agar berada di tengah-tengah. Nah, ini kita pakai cotton bud yang lainnya untuk mengatur apa? Mengatur kelerengnya ini biar cotton bud-nya bisa berdiri di tengah. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, lihat cotton bud-nya sudah bisa berdiri ya di tengah. Nah, terus Bunda mau menambahkan sedikit lagi minyak agar ini nanti tercelup di dalam minyak. Nah, oke, tambahkan sedikit lagi minyaknya. Kalau nanti anak-anak kelerengnya kurang, boleh menambahkan kerikil atau batu-batu yang ada di luar dari rumah masing-masing, ditambahkan untuk menjepit. Nah, oke, seperti ini sudah siap. Lalu kalau kita mau lilin ini menjadi wangi, tadi sudah bilang minta izin sama mama, ibu, kita mau kasih parfumnya sedikit. Nah, terutama parfum yang basicnya alkohol atau minyak ya. Kalau dengan body mist atau parfum yang untuk tubuh biasanya basicnya air tidak akan menyatu. Nah, kalau sudah seperti ini siap, nanti kita mau coba menghidupkan lilinnya. Nah, yuk kita mau hidupkan lilin kita.
Coba deh Bunda mau mau hidupkan lilinnya dengan korek. Nah, lilinnya sudah menyala. Nah, mungkin kurang begitu kelihatan, nanti kita coba di tempat yang agak gelap. Nah, coba kita hidupkan lilinnya. Apakah bisa hidup ya? Nah, agar bisa hidup ini harus terkena minyaknya. Nah, mungkin agak lama ini menghidupkannya. Ya, tara, lilin kita, lilin daruratnya sudah jadi. Wah, bisa menyala ya. Nah, tapi ingat, saat kita melakukan percobaan dengan menggunakan api, kita perlu dampingan, bantuan, dan pengawasan orang dewasa. Nah, ini lilinnya sudah jadi, tetapi saat membuat dan mempraktekannya ataupun saat nanti benar-benar kondisi darurat kita perlu menggunakan lilin ini, ingat tetap harus didampingi orang dewasa. Nah, hebat anak-anak semua, pasti bisa melakukan percobaannya membuat lilin darurat. Nah, percobaan kita hari ini membuat lilin daruratnya sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berhasil ya. Kalaupun belum berhasil, nanti bisa diulang atau diganti beberapa bahannya. Mungkin tadi kurang kuat karena kelerengnya cuma sedikit. Boleh anak-anak menambahkan batu-batu kerikil yang ada di rumah. Nah, atau tadi ini cotton buds-nya terkena air sehingga saat dihidupkan masih ada kandungan airnya, dia tidak mau terbakar. Bisa juga nanti diganti dengan tisu, tapi nanti perlu di bagian bawahnya ada penutupnya sedikit. Nah, silahkan mencoba, silahkan berkreasi dengan lilin darurat ini. Kalau sudah diberi parfum, wangi, diberi pewarna, nanti jadi berwarna. Nah, pasti anak-anak sudah paham untuk urutannya ya. Tadi kita masukkan ke dalam gelas, batu atau kelereng, kita tambahkan air dulu, kemudian minyaknya bisa kita tambahkan parfum jika mau lilin beraroma wangi, kemudian kita masukkan cotton buds-nya, lalu kita hidupkan, jadi deh lilinnya. Nah, ingat tetap selalu berhati-hati dan perlu didampingi orang dewasa. Nah, sampai di sini belajar bersama Bunda Meva tentang api. Bunda Meva minta maaf kalau ada salah-salah kata, ada yang kurang berkenan. Nah, kita ketemu lagi besok hari Senin masih belajar tentang api ya. Semoga tetap semangat. Jangan lupa bereskan peralatan belajarnya. Kemudian anak-anak juga harus selalu mencuci tangan dengan sabun sampai bersih. Tetap jaga kesehatan selalu. Dadah, sampai jumpa.